kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985 ya, transkrip nilainya seperti ini. Ini skripsi palsunya, Dok. Ini skripsi palsu ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Barreskrim waktu itu, yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja, kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Sebab ya, dokumen utama yang selama ini dianggap sebagai dokumen asli ya, kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy ya. Jadi ini adalah ijazah, gini ya, gimana nih? Ijazah ya. Mas, aku pinjam yang Mbak Gito. Yang lebih gampang nih. Saya mau tunjukkan ya. Ini yang pre-out ya, yang asli. Ini ya, ini tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Ya. Inilah bentuk ijazah asli. Ya. Ada watermark ya. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat, dari apanya yang paling ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materinya turun? Tidak mungkin kan? Masa materinya turun? Kan tidak mungkin itu. Ya, emboss ya, emboss ini adalah cetakan sebuah cap. Ya, cetakan sebuah cap itu yang digunakan untuk mengunci tanda tangan yang bersangkutan. Jadi bukan sebuah ornamen biasa-biasa saja. Yang penting ada embossnya, bukan. Ya, emboss itu adalah bukan sekedar ornamen tapi cap untuk mengunci tanda tangan. Kalau cap ini digunakan untuk mengunci tanda tangan, artinya capnya dulu atau tanda tangannya dulu? Ya, tanda tangannya dulu kan, baru dicap. Nah, itu bisa dibuktikan dengan uji forensik digital. Tanda tangannya dulu atau capnya dulu. Nah, kami bisa pastikan ya bahwa ijazah yang waktu itu diposting oleh Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025 ini seperti ini ya. Satu, ini beda dengan ijazah yang ditampilkan kepada kami di gelar perkara khusus 15 Desember 2025. Beda. Ya, kami bisa pastikan. Beda. Jadi ada 2 versi ijazah Joko Widodo yang keluar. Kalau kita lihat dari postingan Dian Sandi Utama yang menyatakan ijazah ini asli, kemudian yang kemarin ditunjukkan kepada kami di gelar perkara khusus itu juga sebuah versi yang beda. Ya, kalau kita lihat dari sisi embossnya, coba teman-teman lihat, ya, apakah ada embossnya? Apakah ada embossnya? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, pada yang versi ijazah Joko Widodo 15 Desember 2025 terlihat samar-samar ada embossnya. Ya, memang tidak bisa kami tunjukkan karena kami pun hanya boleh melihat, tidak boleh memfoto. Terlihat seakan-akan ada embossnya, tetapi mata kami bertiga ini adalah mata peneliti. Kami langsung tahu bahwa emboss itu tidak merupakan sebuah cap timbul yang tetapi printing ya, karena
yang kami lihat dan sudah kami raba pada ijazah asli ini, Bisa diraba ini. ya, embosnya itu ceklok, ya, ceklok, artinya Cetak tinggi. cetak tinggi, ceklok, ya, cetak tinggi, dan itu susah sekali untuk dipalsukan.